Halo semuanya, bagaimana kabar kalian teman-teman Aries? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Aries di bulan Juli tahun 2021 periode tanggal 1 sampai 15 ya. Bacaan ini sifatnya sangat universal, jadi tidak akan cocok untuk kalian semua yang menonton video ini gitu ya. Ambillah sisi yang menurut kalian tuh cocok dengan energi kalian dan membawa manfaat yang baik ya untuk kalian gitu. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, kalian bisa hubungi aku via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini ya. Ditunggu kalian join ya. Oke teman-temanku Aries, kita mulai ya readingannya. Aku akan tarik energi kalian dulu. Bagaimana asmara zodiak Aries di bulan Juli tahun 2021 periode tanggal 1 sampai 15. General reading, love reading. Oke ya. Energi utama dalam readingan ini adalah nomor 18, kartu yang di tengah ya. Di sini aku melihat ya, seseorang masih menanti orang di masa lalunya ya, dimana hubungan seseorang ini dengan orang masa lalunya sudah berakhir. Seseorang di sini sering mengafirmasikan agar bisa rekonsiliasi dengan orang masa lalunya ya. Seseorang ini masih penuh rasa dengan orang masa lalunya, masih sering merindukan dia gitu ya, walaupun belum tentu orang masa lalunya ini merindukan kembali gitu ya, merindukan seseorang ini. Oke. Dimana seseorang di sini yang terbaca energinya menganggap orang masa lalunya itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun, alias mantan terindah yang bisa menjadi kunci bagi hatinya. Hanya dia seorang yang bisa membuka kunci hatiku, seperti itu ya. Dia adalah jodohku, dia adalah cinta sejatiku. Oke. Namun ya, di sini aku merasakan bahwa seseorang ini sudah berada dalam masa penantian kepada orang masa lalunya itu sudah panjang gitu ya. Dia sudah menghabiskan banyak waktu hanya untuk menanti orang masa lalunya yang dia tidak pernah tahu apakah orang masa lalu itu akan kembali lagi kepada dia. Kenapa dia terus menanti dengan setia di sini? Karena ada perasaan yang cukup dalam kepada orang masa lalu itu sampai nggak bisa move on gitu, atau sulit untuk move on gitu ya.
walaupun banyak cinta baru dia menolak gitu ya, nggak maunya sama orang masa lalu aja. Dimana gitu ya, di usia yang cukup matang di sini dia seakan enggan untuk berkomitmen selain dengan orang di masa lalunya. Padahal orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, mendesak dia untuk segera move on, dan siapa tahu orang baru itu adalah jodohnya, tapi dia tetap enggan dan kekeh bahwa dia akan menikah dengan orang masa lalunya, titik gitu ya, enggak pakai koma gitu. Oke. Dimana dia sadar ya, jika dia terus dalam masa penantian yang enggak ada ujungnya ini ya, dia akan merasa sakit sendiri, dan dia tahu gitu loh, menunggu tuh nggak enak, apalagi menanti dalam jangka waktu yang relatif lama di sini ya. Banyak kebimbangan, banyak kegelisahan, banyak prasangka-prasangka yang berasal dari pemikiran yang negatif, karena merasa lelah menunggu orang yang kita nggak pernah tahu gitu loh, nggak pernah jelas bisa datang kembali atau enggak gitu ya. Dimana jiwanya pun terguncang, apalagi hatinya gitu. Aku lihat emosi dari orang ini juga nggak stabil, terlalu banyak sedihnya daripada bahagianya ya. Kebahagiaannya hanya ketika orang masa lalu itu hadir kembali. Jika orang masa lalu itu tidak hadir kembali, dia akan tetap seperti ini gitu loh, sendu, gelisah, sering menangis, sedih. Perasaan-perasaan yang negatif tuh seakan berkecamuk di dalam dirinya dan membuat batinnya itu terguncang ya. Iya, di dalam masa penantian yang relatif panjang ini, seseorang di sini hanya merasakan dirinya sepi sendiri ya. Dia ya aku bilang cukup sabar gitu ya, menunggu orang masa lalunya gitu, walaupun dia seharusnya bisa happy dengan orang yang baru, tapi dia memilih untuk sendiri, rasa kesepian demi orang masa lalunya ya. Kartu kesepian muncul lagi ya di sini, seakan dia itu memenjarakan dirinya sendiri atau membuat dirinya sendiri itu susah gitu. Padahal dia bisa let go, dia bisa move dan bahagia, tapi dia nggak mau. Dia merasa ketika dia move, ketika dia let go, melangkah pergi, dia takut ketika dia melangkah pergi, seseorang masa lalu itu hadir. Jadi dari ketakutan itu yang membuat dia itu tetap berada dalam posisi menanti, menunggu, tidak bergerak gitu ya. Iya, ada energi feminim di sini ya. Menunggu dan menunggu, entah sampai kapan aku harus menunggumu gitu ya. Oke. Iya. Ada sifat obsesi di sini ya, yang menginginkan seseorang terlalu berlebihan, tidak ingin melihat kenyataannya, tidak mau melihat kenyataannya bahwa seseorang masa lalu itu sudah pergi, tapi dia terus terjebak dalam imajinasinya sendiri bahwa dia bisa bahagia karena hadirnya orang masa lalu, karena dia memiliki orang masa lalu itu, karena orang masa lalu itu akan menjadi pasangannya baru dia happy ya. Ada sikap impulsif juga di sini ya, dimana aku lihat orang masa lalu itu, entah dia wanita atau pria di sini, aku rasa dia sudah melupakan seseorang di sini gitu loh ya.
orang masa lalunya sudah let go, sudah move, sudah menjalani kehidupannya gitu loh, melanjutkan kehidupannya gitu. Energi orang masa lalu seseorang ini sudah bergerak, dan orang masa lalunya ini hanya yaitu diam menanti gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya, ada keinginan yang tidak terpenuhi di sini ya, yaitu keinginan agar seseorang masa lalu itu pulang gitu, kembali ke dia, tapi kenyataannya agak sulit ya, atau butuh waktu yang lama jika jika seseorang ini mau orang masa lalunya kembali ya. Kemungkinan itu ada gitu ya, tapi kecil sekali gitu ya, dimana dia terjebak dalam imajinasinya, dalam keinginannya yang aku bisa katakan di sini sudah mendarah daging gitu ya. Oke, dia tahu seseorang di sini sadar gitu ya, tahu bahwa dirinya itu lelah, capek gitu, menanti seseorang yang tidak tahu kapan kembalinya, tapi dia terus melakukan itu. Dia seolah-olah berkata bahwa ini adalah perjuanganku untuk cinta sejati. Oke. Ya, dia merasa terkurung dengan masa lalunya, padahal dia hidup sudah pada masa ini. Masa lalu itu segala kenangan-kenangan baik gitu ya, yang dia terus simpan, yang dia terus kenang, atau yang terus dia genggam gitu ya, agar dia itu bisa tetap stay dalam penantiannya, itu nggak bisa kembali. Itu hanya kenangan yang nggak bisa dimanifest lagi jika memang alam semesta ini Tuhan berkata dia bukan jodohmu, dia bukan milikmu. Tapi terkadang kita sebagai manusia dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dengan segala sifat baik dan buruknya, yaitu ego, ingin mengusahakan gitu ya, keinginan atau ego untuk mewujudkan ya segala sesuatu yang menjadi keinginanku gitu loh, memaksakan kehendak gitu. Kita harus sadar kita nggak bisa memaksakan kehendak pada Tuhan ya, pada semesta ini nggak bisa. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan, kehendak semesta. Ketika kita tidak selaras, kita yang rugi sendiri gitu loh ya. Kita akan menderita ketika jalan hidup kita tuh nggak selaras dengan alam semesta. Kalau kita mau bahagia, kita harus selaras di jalan yang sudah semesta itu berikan gitu ke kita gitu ya. Oke, kita harus sadar bahwa kita ini hanya manusia gitu ya, bahwa ada kekuasaan yang jauh melampaui kekuasaan manusia, yaitu kekuasaan Tuhan semesta alam ya. Oke, ada satu kartu yang keluar sebentar. Oke, di sini ada kartu fokus ya. Kalian, seseorang di sini diminta untuk fokus pada dirinya sendiri, atau bisa menerima kenyataan bahwa segala imajinasinya, segala keinginannya itu membuahkan penderitaan bagi dirinya sendiri ya. Oke ya, banyak di kartu ini mengisyaratkan atau membawa arti bahwa seseorang di sini ya hanya ingin memenangkan egonya saja untuk memiliki seseorang di masa lalu, atau untuk memaksakan seseorang di masa lalu itu menjadi pasangannya, walaupun mungkin jodohnya tidak ada di sini, atau jodohnya ada ya hanya sampai di masa lalu itu, tidak bisa kembali gitu ya. Dia penuh dengan tipu muslihat. Seseorang di sini hanya menipu dirinya
atau memanipulasi dirinya sendiri dengan segala keinginan, dengan segala kenangan yang mungkin itu sudah menjadi masa lalu, ya, dimana seseorang ini sebenarnya gitu ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diterima, dan mungkin kasih sayang, penerimaan, cinta gitu dia merasa diberikan atau ia peroleh gitu dari orang masa lalunya. Dia takut seandainya dia mengenal orang baru, dia tuh tidak bisa diterima atau kurang disayangi atau tidak dicintai. Ada ketakutan seperti itu yang membuat dia di sini menanti dalam jangka waktu yang relatif lama, dan itu menurut aku hanya membuang-buang energi dan waktu, ya, dimana seseorang di sini harus mulai melihat ke dalam dirinya gitu, atau melawan rasa takutnya di sini, ya. Oke. Atau bisa keluarlah dari jebakan dirinya sendiri di sini, ya. Oke. Oke, pada readingan kali ini kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, seharusnya kamu tidak berhenti, atau seharusnya kamu tidak terhenti. Kamu harus terus melangkah. Langkahmu tuh masih panjang di sini. Jangan membuat langkahmu tuh terhenti seolah-olah kamu nggak ada daya upaya di sini, ya. Oke. Percaya dirilah bahwa kamu tuh akan menemukan seseorang yang bisa mencintai kamu, yang bisa menyayangi kamu, yang bisa menerima kamu lebih dari orang di masa lalu. Oke, ada energi tadi, ini energinya Leo, sekarang ada energi Gemini yang hadir, ya. Mungkin kamu harus mengkomunikasikan, ya, perasaan kamu kepada orang-orang di sekitar kamu, salah satunya orang tua kamu, mungkin ke saudara kamu juga bisa, atau orang di luar lingkaran keluarga kamu yang mungkin bisa memberikan kamu pandangan baru atau cara berpikir baru di sini. Bisa juga ini kamu berkonsultasi dengan seorang psikolog, psikiater, ataupun seorang tarot reader, ya, yang kamu percaya tentunya. Iya. Ada energi Libra di sini. Kamu diminta, seseorang di sini diminta untuk adil kepada dirinya sendiri, yaitu dengan membebaskan dirinya dari orang di masa lalu dan keluar dari masa penantian dia gitu, ya, mau melihat kenyataannya gitu, ya. Oke, seperti itu teman readingannya. Aku rasa sudah cukup jelas, ya. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kalian yang menonton video ini. Aku ucapkan terima kasih, ya, sekalian sudah mampir ke channelku, menonton video ini dari awal sampai akhir, ya. Salam bahagia dari aku. Bye bye.